Sudah kenal konsep fitrah based education, namun masih bingung dalam menerapkannya ke anak usia dini. Namil Edu Fitrah hadir menjadi solusi. Namil Edu Fitrah merupakan platform yang mendukung edukasi fitrah based education kepada orang tua dan pendidik dengan anak usia 0 sampai 6 tahun. Kami hadir untuk mengantarkan ayah bunda teman Namil kepada konsep fitrah based education dari Ustadz Hari Santosa rahimahullah dengan cara yang sederhana dan juga menyenangkan. Kehadiran kami bukan untuk menggantikan, namun mengajak orang tua mengenal konsep ini sebagai landasan dalam pendidikan, bukan salah satu metode yang dapat digunakan. Sehingga melalui konten, paket edukasi, dan kegiatan yang kami hadirkan mengajak ayah bunda teman Namil untuk mengenal konsep pendidikan ini secara menyeluruh berdasarkan setiap aspek fitrah dalam FBE. Karena kami yakin, dengan memahami konsep FBE pada anak di usia pralatih akan membantu orang tua untuk mengoptimalkan peran pada fase ini. Berikut berbagai program dan produk yang kami hadirkan. Pertama, konten edukasi di media sosial sebagai pengantar tentang konsep FBE pada anak usia dini. Kedua, paket edukasi Mari Mengenal Fitrahku sebagai langkah awal mengenal fitrah anak. Dan ketiga, komunitas keluarga Namil sebagai ruang belajar FBE secara tematik. Mari membersamai fitrah Ananda bersama Namil Edu Fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di Zoom meeting kali ini. Insya Allah kita akan belajar untuk menjadikan bulan Ramadan yang sudah di depan mata kita ini menjadi bulan yang harmonis bagi keluarga kita. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada ayah dan bunda teman Namil. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua selalu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk insan hamba yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa beramal dengan amal terbaik insya Allah. Ayah bunda Namil sekalian, tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan juga kepada Nabi suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Manusia terbaik yang telah memberikan kita dua wasiat yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk berpegang teguh kepada dua wasiat itu. Amin ya robbal alamin. Sahabat teman Namil, ayah bunda sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Insya Allah sebelum kita mulai, hendaklah kita awali agenda kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Ismail Fauzi. Ahlan wa sahlan Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Putus-putus ya? Apa saya ya? Tes. Ya cek, Oke. gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Baik, alhamdulillah. Iya, ahlan wa sahlan Ustadz. Kita baru ketemu ya? Iya Ustadz, di Zoom meeting ini Ustadz. Insya Allah nanti kalau ada waktu ketemu langsung lah. Ya boleh Ustadz. Ya kami mohon bimbingannya. Insya Allah memang kita di depan mata kita, Insya Allah Ramadan itu tinggal 2 atau 3 hari lagi menunggu keputusan dari pemerintah terkait ininya. Dan di Ramadan kali ini kita bisa memberikan produktivitas terbaik
Jadi Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Baik, Insya Allah. ayah bunda Pak Irfan di sekalian. mana rumahnya? Oh ya, saya di Depok Ustaz, di Ratu Jaya tepatnya. Ini alhamdulillah ini yang sudah bergabung 17, insya Allah nanti bisa bertambah lagi. Mungkin untuk awalan ini di acara kita di Ramadan yang menjadikan Ramadan bulan yang harmonis bagi keluarga kita, maka sungguh peran kita sebagai orang tua sangat diuji. Kenapa? Karena memang menjadikan Ramadan itu bulan yang menjadikan peran kita sebagai ayah, sebagai bunda, maupun peran anak kita. Jadi gimana kita mulai mengenalkan Ramadan itu ke anak, dan bukan memaksa anak untuk berpuasa dan sebagainya, tapi lebih ke membuat mereka mencintai Ramadan itu sendiri, insya Allah di agenda kita malam hari ini. Baik, mungkin minta tolong dari tim panitia, insya Allah sebelum dimulai, izin untuk menyampaikan CV dari Ustadz Ismail Fauzi terlebih dahulu. Ya baik, ayah bunda sekalian, teman Namil, beliau bernama Ustadz Ismail Fauzi. Beliau berdomisili di Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alhamdulillah pendidikan terakhir beliau adalah sastra Arab Holy Quran University di Omdurman, Sudan, Masya Allah. Kemudian beliau sekarang aktivitasnya adalah staf anggota DPD RI Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Itu insya Allah. Nah itu sedikit perkenalan singkat untuk CV dari Ustadz Ismail Fauzi. Untuk waktu dan tempat, insya Allah materi Ramadan menjadi bulan harmonis bagi keluarga, insya Allah kepada Ustadz Ismail Fauzi, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, langsung dimulai ya Pak Ya, Irfan. silakan Ustadz. Tapi kayaknya Pak Irfan bisa lebih paham daripada Ane nih kayaknya nih. Oh, enggak Ustadz. Eh Afwan ya, maksudnya ya kita sama-sama belajar aja insya Allah. Siap insya Khair insya Allah. Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Em, Panggilnya tadi apa sih? Ayah bunda ya? Iya Ustadz, ayah bunda. Ayah bunda dan keluarga Namil, ayah bunda keluarga Namil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan, bahwa kita alhamdulillah pada malam hari ini kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di penghujung bulan Sya'ban. Mungkin kalau tidak salah tanggal 28 ya kalau sudah masuk maghrib hari ini. Artinya Ramadan tinggal satu dua hari lagi antara Senin atau Selasa, yang mana menjadikan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tamu agung, untuk menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan ini dengan sambutan yang sebaik-baiknya. Ya, oleh karena itu, insya Allah yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah puasa Ramadan, menjaga keharmonisan keluarga, insya Allah. Baik, ini supaya nggak terlalu kaku ya, mungkin gambarnya ya kalau nggak lucu maaf lah. Baik, ini ada hadis ya. Jangan fokus ke gambar dulu, kita lihat hadisnya dulu. Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna, jangan engkau meremehkan. Tahqiranna artinya meremehkan. Minal ma'rufi syai'an,
dari berbuat baik sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin toliqin. Meskipun, meskipun apa? Meskipun sekedar memberikan wajah yang senyum, yang bahagia, yang bisa membuat orang lain, saudara kita atau bahkan bukan saudara kita sekalipun, kita berikan wajah yang senyum, yang bahagia dan dia bahagia karena kita tersenyum itu, maka tidak boleh diremehkan, ya. Sampai sekecil itu Rasulullah atau Islam begitu apa namanya menghargai yang namanya kebaikan, ya, atau mungkin bahasa Inggrisnya goodness, ya. Ya, sesuatu yang baik itu harus kita hargai betapapun kecil itu. Makanya ini mungkin karena online, ya, ya, yang nggak pakai video nggak apa-apa. Yang penting eh, semoga Pak Irfan dan Aneh sebenarnya yang lain kalau wajahnya bisa kelihatan gitu, ya, kita saling ngeliat, saling senyum, ya intinya itu targetnya itu. Semoga ya bisa jadi insya Allah bagian daripada kebaikan yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Ya Bismillah, ya kita lanjut. Nah ini sebelum masuk ke materi keluarganya, ada analogi sedikit. Ya kalau kita ngelihat gambar ini, ada orang sedang belanja, ada ibu-ibu, ya ini pasti udah mau Ramadan, ya. Karena tandanya sirup-sirup marjan itu sudah mulai dipajang di Alfamidi, ya kan. Terus apalagi nih, ya minyak-minyak diborong, walaupun sekarang mungkin minyaknya naik turun harganya, ya. Tapi peluang belanja, nah ini kita baca peluang belanja gratis hanya 30 detik saja, apa yang Anda lakukan? Nah, jadi ayah bunda Kamil yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Ramadan itu dalam Al-Qur'an Allah katakan ayyamam ma'dudat. Nah, ayyamam ma'dudat artinya adalah waktunya itu sebentar. Waktunya itu nggak lama. Nah, di slide yang sebelum tadi, yang namanya promo itu kan ya sebentar, ya, nggak mungkin promo itu sepanjang tahun. Apalagi kalau dulu kita sering belanja, ya mungkin Pak Irfan juga ngalamin, belanja dulu kan nggak ada online, ya. Kita ke pasar itu kalau udah Ramadan, yang namanya Ramayana, ya Pak, ya, itu pasti udah ada salesnya tuh, yang pakai toa, ayo ayo ibu-ibu, ini hanya 1 jam aja gitu kan. Wah itu langsung kita tuh apa, umi atau ibu-ibu itu tuh bagus bajunya, murah lagi, diskon lagi, wah ayo beli beli beli. Ya itu semua orang pasti akan kerumunin. Nah, orang yang sudah tahu ada diskonnya, sudah tahu tentang promonya, biasanya dia itu akan sudah udah tahu tuh mau kemana-mananya gitu. Oh, yang promo tuh di apa namanya barisan A atau barisan B, di celana A, di baju B, dan seterusnya. Nah, begitu pula dengan Ramadan. Maka Ramadan itu adalah sebuah promo atau eh, kelebihan atau keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada kita semua, yang ayyamam ma'dudat. Ya, waktunya itu sebentar. Hanya 30 hari. Ya 30 hari kalau dibandingkan dengan 1 jam memang lama. Tapi coba 30 hari kita bandingkan dengan eh, 1 tahun, ya, atau 2 tahun atau 10 tahun, ya itu waktu yang sebentar. Maka sebuah kesalahan yang besar bagi orang yang sebentar, bertemu dengan Ramadan tapi ia menyia-nyiakannya tanpa memanfaatkannya untuk menggapai kebaikan sebanyak mungkin. Maka pada akhirnya dia akan merasakan kebodohannya. Dari Profesor Dr. Umar Abdullah. Sebentar ini kok kalau saya di sini nggak kelihatan sebagian, ya. Oke. Oh, tapi ini aneh jadi nggak bisa ngelihat wajahnya Pak Irfan, nggak apa ya? Nggak apa Ustaz. Bulan Ramadan adalah bulan ragam musim kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabun nar. Wa tusaffadu fihi asyayatin wa yunadi fihi munadin kulla laylah ya baghiyal khairi aqbil atau halumma wa ya baghiyal syarri aqsir hatta yanqadi Ramadan." Ayah bunda kami dan bukan Allah, kita sudah sering dengar bahwa pada saat bulan Ramadan itu yang namanya pintu-pintu surga itu dibuka dengan selebar-lebarnya. Tapi mungkin kita
kurang memahami atau belum bisa nyambung nih. Apa hubungannya pintu surga dibuka lalu dengan kita eh, beramal soleh di bulan Ramadan, ya kan? Sedangkan kita masuk surga itu nanti, bukan sekarang. Nah, di antara para ulama ada yang menjelaskan atau mensyarah hadis ini bahwa barangkali atau bisa jadi amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, besar kecil amalan itu, karena pada saat kita mengerjakannya, pintu surga saat bulan Ramadan itu sedang terbuka, bisa jadi amalan yang kecil itu, itulah yang membawa kita, menyeret kita masuk ke dalam surganya, jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebaliknya, waktu gelaku fihi abwabun nar. Bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Artinya apa? Kalau kita hamba Allah, Muslim yang bertaubat, beristighfar, memohon ampun, meminta maghfirah kepada Allah di bulan Ramadan, maka insya Allah dari maghfirah yang Allah berikan itu menahan kita supaya tidak masuk ke dalam pintu api neraka. Kenapa? Karena saat kita beristighfar itu, saat itu pintu neraka sedang ditutup, ya. Artinya kemungkinan kita diampuninya itu lebih besar, begitu. Waktu saffadu fihi asyayatin, dan juga syaitan-syaitan itu dibelenggu. Wa yunadi fihi munadin kulla lailah. Nah, malaikat-malaikat itu setiap malam akan memanggil, ya baghiyal khairi aqbil, atau humma. Halumma artinya ayo kemari. Wahai orang-orang yang mau mencari kebaikan di bulan Ramadan, ayo, ini adalah waktunya, cepat-cepatlah, bergegaslah untuk memanfaatkan setiap detik dari bulan Ramadan. Wa ya baghiyasyarri aqsir. Nah, bagi orang-orang yang justru di bulan Ramadan ini nyarinya kemaksiatan, atau udah Ramadan, udah tahu Ramadan, udah diingetin, sudah bahkan di masjid biasanya di toa-toa tuh diumumkan, masih saja dia mencari, eh, bukan mencari ya, sengaja ataupun tidak disengaja berbuat kemaksiatan, maka aksir, berhentilah kata malaikat. Hatta yanqadiya Ramadan, sampai berakhirnya Ramadan. Nah, kemudian di antara hikmah Ramadan, menjauhi dosa-dosa besar. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadani mukaffirat. Salat antara salat fardu. Salat subuh itu mengampuni dosa kita di malam hari. Salat zuhur mengampuni dosa-dosa kita dari subuh sampai dengan zuhur. Seterusnya sampai asar, maghrib, isya, dan kembali lagi sampai subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, dari Jumat ke Jumat. Dan lebih besar lagi, dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, mukaffiratin ma bainahunna iza jtunibatil kabair. Ya. Selama yang dilakukan adalah bukan dosa-dosa besar, insya Allah, kalau kita sukses di bulan Ramadan, maka dosa-dosa kecil kita antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya itu menjadi penggugur. Nah, jadi ya inilah sekali lagi keutamaan-keutamaan atau rahmat yang betul-betul Allah khususkan bagi kita umat muslimin, dan khususnya bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita itu dengan waktu yang singkat, dengan umur yang pendek, ya, dengan bahkan dengan amalan-amalan yang relatif bisa dibilang ringan kalau dibandingkan dengan pendahulu atau orang-orang atau umat-umat sebelum kita, ya. Tapi ganjaran-ganjarannya selalu Allah lipat gandakan. Alhamdulillah. Nah, ini sebentar sih. Nah, ini ada dua, nanti di finalnya kita akan antara sukses dan gagal. Yang sukses siapa? Yang sukses adalah orang-orang yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira, akan diampuni ma taqaddama min dzambina. Makanya tadi dikatakan di antara Ramadan itu akan menghapus dosa-dosanya. Kenapa? Karena diampuni yang taqaddam, ma taqaddama min dzambi, yang sudah dosa-dosa yang sudah dia perbuat. Nah, diingatkan nih oleh Rasulullah. Nah, bahkan di sini kalau tidak salah yang di hadis yang sebelah kirinya, yang roghima, ini eh, saat itu diaminkan oleh para malaikat, ya. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfara lahu. Sungguh
amat merugi atau hina. Anfun itu kan artinya hidung ya. Ya, atau mungkin bahasa secara sastranya itu sudah tercoreng seseorang, hidung seseorang itu kalau dia Allah kasih kesempatan bertemu atau menyambut atau menjadi tamunya Ramadan, sudah pulang Ramadannya tapi masih belum diampuni. Maka pertanyaannya bagaimana dia mau diampuni di bulan-bulan yang lain? Kalau di bulan Ramadan aja dia nggak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peringatan dari Rasulullah. Ini udah diwanti-wanti nih. Jadi target kita yang pertama apa? Agar kita mendapatkan ampunannya. Nah, kemudian langsung ke bagian keluarga ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman di surat Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayatnya tidak saya tulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman, qu anfusakum." Qu artinya jagalah anfusakum, diri kalian. Nah, ternyata perintahnya bukan hanya kita yang jaga, tapi wa ahlikum dan juga keluarga kalian. Ahlun, ahlun artinya keluarga. Baik itu keluarga besar atau keluarga itu kecil, intinya adalah keluarga. Nara dari apa? Dari api api neraka. Nah, ini buat ayah-ayahnya nih khususnya nih ya. Jadi kita sebagai kepala keluarga bahwa kita adalah yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana keluarga ini nanti akan ya kita mungkin bukan mungkin ya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ayah. Apakah kita sudah berhasil atau sudah berusaha ya minimal berusaha untuk menjaga diri kita dan keluarga kita agar terhindar daripada api neraka. Ya makanya bagian mendidik itu adalah kewajiban ya jangan sampai ya ada orang yang berdalih sampai itu anak saya emang emang apa namanya ya emang maunya begitu maunya maksiat aja gitu atau emang dari kecil maaf misalnya tidak mau beriman biarin aja loh nggak bisa kenapa karena perintah Allah ya fitrahnya manusia adalah beriman fitrahnya manusia adalah berbuat baik begitu. Nah kemudian balik ke pembahasannya yang pertama visi Ramadan adalah Ramadan bulan bahagia menjadi qurrata ayun menjadi pelipur kesedihan kita. Yang kedua, Ramadan bulan mendulang pahala agar bisa reuni kembali di surga. Dan yang ketiga, Ramadan adalah bulan tarbiyah atau bulan untuk mendidik, melatih kita semua untuk menjadi atau keluarga kita dan anggota anggota keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, nah bagaimana yang pertama agar Ramadan ini bahagia? Yang pertama adalah kita harus melakukan yang namanya syiar. Ya, nah, Ustadz, ada dalilnya emang syiar? Ada, insya Allah di Islam, insya Allah semuanya kita berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan para ulama. Zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu adalah daripada bukti ketakwaan hati kita. Bahkan Umar bin Khattab kama anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kana yastaqbilu artinya menyambut Ramadan bulan Ramadan biqaulihi dengan kata marhaban bimutahhiri dzunubina. Kata Umar, marhaban, selamat datang bulan pembersih dosa-dosa kita. Nah, jadi ya mungkin pasti kita kalau TK dulu itu kan pasti di sampai sekarang ya bahkan ya TK, SD dan alhamdulillah sampai sekarang pun selalu ada yang namanya tarhib. Ya, apalagi kalau TK itu sampai di apa namanya? Ya, ini seperti di gambar inilah. Ada kalau saya ngalamin dulu mungkin Pak Evan juga ngalamin ya, yang sepeda-sepeda dihias-hias itu pakai apa? Kertas-kertas minyak kayak digunting ya, dililit. Nah, itu bahkan ya sampai dilombain gitu dan gitu. Walaupun waktu kecil mungkin kita nggak ngerasa gitu ya. Ya, tapi sebenarnya itu ada nilai tersembunyi yang mungkin kita
kita nggak sadar tapi ditanamkan oleh guru-guru kita pada saat itu. Nah, yang kedua, eh, menjadikan Ramadan penuh kesan. Nah, ini ada contoh gambar di layarnya atau di PPT-nya. Nggak mesti kayak gini ya, tapi eh, kalau bisa, Bapak Ibu semua atau ayah bunda semua, kita bisa menghias rumah kita. Ya, nanti kita akan atau kita bisa bisa bilang ke anak-anak kita atau kalau anak-anak kita nanya Umi atau Abi atau ayah bunda itu ada apa sih disias-sias rumahnya kan gitu biasanya. Oh, ini nak ada tamu ya, ada tamu yang luar biasa yang datangnya hanya setahun sekali. Tamunya adalah bulan bulan Ramadan. Nah, Ibnu Qudamah tentang menyambut hari Jumat. Nah, ini contohnya adalah hari Jumat. Ayasta'idda laha min yaumil khamis, disiapkan dari hari Kamis. Wa fi lailatul Jum'ah, dari malamnya. Dengan apa? Dengan tanzif, bersih-bersih, wa ghuslu siap, cuci baju, wa idadu ma yasluhu laha, dan apa-apa yang dipersiapkan untuk hari Jumat ya. Hari Jumat aja disiapin dari 1 hari sebelumnya. Atau kalau di Islam kayak kita sebelum haji dan umroh kita ada yang namanya ngambil ngambil mikot. Nah, ngambil mikot itu artinya adalah bersiap-siap. Kita mempersiapkan diri kita untuk melakukan sebuah ibadah. Nah, makanya mempersiapkan Ramadan itu memang perlu ya dan dan menjadi sebuah sunnah ya. Supaya apa? Supaya kita ketika Ramadan itu sudah mulai, tadi baik lagi ketika promonya atau ya promo pasarnya itu udah dibuka gitu, kita udah siap untuk ngegas gitu, langsung mengambil semua peluang-peluang pahala yang ada di bulan Ramadan. Ya, jadi kesannya harus dari slide ini yang ingin saya tekankan adalah kita harus memberikan kesan bahwa Ramadan itu benar-benar ditunggu oleh bapak emaknya, sesampai anaknya juga bisa merasakan bahwa anaknya juga menunggu tentang kehadiran bulan Ramadan. Kemudian man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa itu harus senang dan bahagia. Nah, ini mungkin bagi yang anak-anaknya sudah mulai 7 tahun atau 8 tahun yang mulai mulai puasa ya, jangan sampai dipaksa dia merasa eh, bahwa puasa itu memberatkan bagi dia. Nah, itu harus diubah. Sebentar, itu kalau nggak salah ada ininya ini. Nah, ini masih nyambung dengan slide yang sebelumnya tadi dari Rubayyi ya, mengatakan fakunna nusawwimuhu ba'd. Kemudian setelah itu kami nasumuhu ba'd, kami puasa. Wa nusawwimu, nah nasumu artinya puasa, ini sebelahnya ada wa nusawwimu, dan kami mempuasakan atau mengajak anak-anak sibyanana wa naj'ala lahumul lu'bah minal 'ain. Kami ajak anak-anak untuk berpuasa dan kami buatkan mainan dari kain. Nah, perhatikan. Faida baka ahaduhum ala ta'am. Jika ada yang nangis karena ta'am, karena lapar, mana tadi? A'toinahu dzalika hatta yakuna 'inda iftar. Nah, ini salah satu trik yang sahabat ajarkan. Kalau anak-anak nangis, minta batal atau capek misalnya gitu. Nah, maka coba kita ajak bermain. Ya, tentunya di sini bermainnya bukan bermain eh, yang tidak mendidik ya. Ya bermain kalau bisa yang beraktivitas ya. Kalau ini kan dikatakan di hadisnya mainan dari kain ya. Walaupun Allah alam saya juga kurang tahu permainan seperti apa kalau ada yang nanya. Tapi yang bisa kita ambil nilainya atau hikmahnya adalah anak-anak itu bisa supaya mereka lupa bahwa mereka sedang puasa, supaya mereka nggak capek, kita buat fun puasanya, dibuat banyak permainan, dibuat banyak aktivitas, ya sehingga nggak berasa tiba-tiba hatta yakuna inal iftar, tiba-tiba beduk, tiba-tiba maghrib. Ya, tentu saja yang berat nanti adalah bapak atau ayah bundanya, insya Allah. Nah, ini tadi saya bilang hati-hati dengan pengalih perhatian. Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi
wal jahla falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan yang buruk, wal amal bihi, dan juga amal-amal yang buruk, wal jahla falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makanan dan minuman. Maksudnya ya, kalau ada orang yang nggak mau ninggalin apa namanya, keburukan atau perkataan-perkataan yang buruk, ya nggak apa-apa, Allah juga nggak butuh dia sebenarnya. Nah, ini ada di antara tingkatan-tingkatannya, ada kesia-siaan, ya amalan-amalan mungkin yang ya bahkan yang sebenarnya halal saja, ya kalau kata salafus soleh atau kata orang-orang sufi, ya bisa jadi apa, kalau bulan Ramadan itu ditinggalkan supaya apa, supaya yang fokus terhadap amal-amal yang memang ada pahalanya. Nah, tinggalkan dusta, tinggalkan tahan emosi, tinggalkan gibah, dan intinya adalah meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini bagi suami istri nih. Nah, tadi kan kita anaknya, dan juga, dan jangan lupa suami istrinya juga butuh apa namanya, romantis di bulan Ramadan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ini harus disampaikan kenapa, Mbak, ada mungkin di antara kita atau orang yang belum tahu ilmunya, bahwasannya di bulan Ramadan itu kita tidak boleh eh, bercampur atau berhubungan dengan istri-istri kita. Padahal itu sebenarnya boleh di malam harinya. Allah Subhanahu wa taala menganalogikan atau memberikan contoh seperti apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Nah, ini dijelaskan sebagai penutup, pelindung, dan juga penghias. Nah, sudah waktunya 8 menit lagi ya. Eh, Bahkan Umar pun gelisah. Ini banyak hadisnya nih, nggak apa ya. Hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaimun fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah Umar itu pernah gelisah. Jadi waktu itu Umar sedang puasa, tapi Umar itu mencium istrinya. Ya, kemudian dia lapor ke Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, "Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian kumur-kumur?" Kata Umar, "Ya itu nggak apa-apa." Maka Rasulullah menjawab, "Fafima." Lalu apa masalahnya? Ya artinya boleh. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim wa kana amlakakum li irbah. Ya, Nabi pun saat puasa itu mencium istrinya, dan malamnya itu eh, menggaulinya, dan kemudian beliau Rasulullah SAW dan puasa. Nah, ini ada catat, ada tambahannya, wa kana amlakakum li irbah. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang paling kuat apa, menahan syahwatnya atau kebutuhannya. Nah, jadi intinya adalah ini diperbolehkan dalam Islam, dan ya harus tetap. Kenapa? Karena di bulan puasa pun ya itu juga merupakan banyak pahala-pahala yang bisa didapatkan oleh pasangan suami istri. Nah, kemudian yang kedua, Ramadan bulan ketaatan bersama keluarga. Nah, ini kegiatan Ramadan, hati-hati distraksi. Nah, ini hati-hati aja ya. Pokoknya kalau ada apa, Shopee Big Sales, ada konser-konser. Nah, ini mungkin mereknya belum belum di blur, nggak apa-apa ya. Ya, bukan mau iniin OJ misalnya. Cuman ya kalau sahur itu ada amalan-amalannya, ada waktunya, ngapain ya, daripada nonton OVJ misalnya. Lalu Shopee belanja, sudah kayaknya sudah waktunya kita di Ramadan ini hanya belanja yang kita butuhkan aja lah. Ya, yang nggak perlu di stop dulu, karena masih ada orang-orang yang perlu membutuhkan infak atau sedekah dari kita. Lanjut. Nah, tadi sangkut pautnya dengan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Yang pertama adalah makan sahur. Rasulullah nyuruh kita untuk makan sahur karena dalam sahur ada keberkahan. Nah, di antara keberkahan sahur itu
waktu sahur itu waktu yang mulia. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi orang-orang salafus saleh itu, sahabat itu waktu-waktu sahur itu beristighfar. Nah, di situ ada kekuatan ibadah, ada rahmat, bahkan terhindar penyakit dan akhlak yang buruk, dan juga termasuk dari pahala yang sunnah atau yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun hanya segelas air, kalau misalnya kesiangan ya, ataupun dengan sebiji kurma, nggak apa-apa sahur aja. Nah, kemudian sebaliknya, buka puasa adalah kegembiraan. Nah, ini juga perlu kita tanamkan ke anak-anak kita. Lis-shaimi farhatani, orang shaim itu punya dua kebahagiaan, yaitu apa? Kebahagiaan ketika buka puasa dan kebahagiaan ketika sholat, yaitu ketika bertemu dengan Robnya di sholat-sholatnya. Udah 26 menit, 4 menit lagi. Kemudian, nah, baca Al-Quran nih, menjaga cahaya di rumah kita. Mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal ladzi la yudhkarullahu fihi kamathalil hayyi wal mayyit. Nah, perumpamaan rumah yang disebut oleh Allah, disebut nama Allah dalamnya, seperti orang hidup dan mati. Innal baita la yutla fihi al-Qur'an fayatara'a li ahli samai kama tara'al nujum li ahli al-ard. Rumah yang dalamnya membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran atau penghuninya membaca Al-Quran itu akan terlihat oleh malaikat penduduk langit seperti kita itu melihat bintang-bintang. Nah, jadi di antara amalan yang perlu kita fokuskan adalah membaca Al-Quran. Ya, kita harus punya target keluarga, suami harus ngingetin baca Quran istrinya, begitu juga sebaliknya. Targetnya 1 kali hatamkah, 2 kali hatamkah, atau mungkin alhamdulillah targetnya ada yang hafalan sekian juz atau sekian halaman dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah semuanya harus berjalan bersama-sama, saling mengingatkan satu sama lain. Nah, juga Ramadan itu bulan bulannya masjid lah. Ya, karena banyak kegiatan-kegiatan yang hanya bisa dilakukan di masjid. Ya, di antaranya adalah i'tikaf. Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjida fashhadu lahu bil iman. Jika engkau melihat seorang laki-laki yang selalu mendatangi masjid, maka bersaksilah bahwa ia seorang yang beriman. Ya, ya ini hadisnya mungkin memang bukan khusus bulan Ramadan, tetapi intinya adalah masjid harus menjadi salah satu tempat yang ya mungkin kita khususnya laki-laki ya, kita dan anak-anak kita yang laki-laki itu terbiasa dan nyaman untuk ke masjid. Ya kalau perlu cari masjid yang bagus supaya anak-anak nyaman ya nggak apa-apa, mungkin agak jauh sedikit nggak apa-apa. Yang penting mereka bisa mendapatkan kenyamanan ya bahwa wah alhamdulillah nih, wah enak nih masjid nih, Abi atau Ayah, apa tempatnya adem gitu, atau mungkin ya namanya anak-anak ya bisa larian, atau kalau di dekat sini di misalnya di di MJBJ gitu ada kolam ikannya ya, sambil main-main ya. Dan seterusnya, seterusnya banyak pokoknya caranya. Intinya kita harus bisa eh, membuat skenario skenario supaya anak-anak itu bisa senang untuk ke masjid. Masih ada waktu. Mengikat hati dengan doa orang tua. Nah, jangan lupa di bulan Ramadan ini kita juga perlu untuk meminta doa dari orang tua. Nah, ini ada contohnya ketika Rasulullah SAW apa namanya wudhu ya, yang nyiapin air wudhunya itu seorang sahabat yang namanya Ibnu Abbas. Maka Maimunah minta supaya Rasulullah itu doa buat Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu at-ta'wil. Nah, berkat doa inilah sahabat Ibnu Abbas itu menjadi salah satu sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya di antara seluruh sahabat-sahabat yang lain. Ya, jadi penting bagi kita ya mungkin ada ya kalau biasanya kita itu sebelum Ramadan itu bikin pengajian atau kumpul sama orang tua, sama keluarga ya supaya apa? Supaya kita minta maaf itu nggak apa-apa. Ya, itu bukan hal yang maaf misalnya bid'ah kata salah satu orang misalnya gitu, afwan. Tapi intinya ya itu boleh-boleh saja, kenapa? Karena kita minta
orang tua kita supaya kita bisa menjalani Ramadan ini dengan serius, kita bisa mendapatkan ampunan, yang mana ampunan itu kita harapkan supaya kita bisa bersama-sama bertemu kembali dengan orang tua kita di akhirat. Nah, ini ada contohnya, jangan lupa kita harus bagi-bagi iftar ya. Bagi-bagi iftar di Ramadan. Ini contohnya siapa nih? Ahmad bin Abi Sulaiman, seorang fakih Kufah. Gurunya dari Imam Ibu Hanifah. Ya, dia Ramadan itu bikin takjil 500 orang dan juga ngasih THR ya, istilah THR. 100 dirham ya, jangan dihitung rupiah berapa itu mahal. Nah, nah ini salah satunya adalah apa namanya? Bikin iftar. Nah, ini wajib nih karena pahalanya besar. Pahalanya sama dengan orang yang puasa. Nah, kemudian jangan lupa ada juga 10 malam terakhir. Nah, Bapak-bapak kalau bisa nanti di 10 malam terakhir kalau anaknya sudah kondusif, bisa tuh mulai diajarin atau diajak untuk masjid. Pengalaman saya ngajak anak kemarin umur waktu itu berapa ya? 4 tahun ya, 4 tahun sudah bisa. Dan ya walaupun memang awalnya susah, harus agak negosiasinya cukup alot ya, tetapi kalau kita berusaha Bismillah gitu ya, sambil kita berusaha penuh dan doa, alhamdulillahnya bisa kondusif juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqaza ahlahu. Nah, ini Rasulullah contohkan kalau udah masuk 10 malam terakhir, sarungnya di apa namanya? Dikencengin ya. Sarung atau kainnya dikencengin, malamnya dihidupkan, dan terakhir bangunin keluarganya. Nah, ini bisa menjadi tugas para ayah ya untuk membangunkan istri dan anak-anaknya supaya malam-malam Ramadannya, khususnya di malam 10 terakhir, bisa menjadi lebih hidup untuk apa? Untuk sholat, qiyamul lail, kemudian berdoa, kemudian baca Quran, kemudian beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Em, saya rasa cukup. Nah, ini yang terakhir, bulan tarbiyah, intinya maksudnya adalah Ramadan adalah bulan untuk kita mendidik ya, untuk kita bisa melakukan sebuah kebiasaan baru di keluarga kita, atau bahkan misalnya ada amalan-amalan sunnah yang akan kita jadikan statusnya wajib bagi kita sendiri ya, khususnya walaupun statusnya sunnah. Misalnya salat rawatib. Salat rawatib itu kan Rasul itu ketika nyampein ke sahabat, sahabat dengar. Nah, sahabat ketika dengar apa namanya amalan salat rawatib itu nggak pernah ninggalin salat rawatib sampai mereka itu meninggal, sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hal-hal seperti itu atau amalan-amalan sunnah itu bisa kita latih di bulan Ramadan. Tentunya sekali lagi ini dalam rangka atau kerangkanya kerangka keluarga. Kita ajak keluarga kita bahwa di dalam keluarga kita ini bisa bisa loh kita contoh eh, bagaimana Rasul itu puasa, atau bagaimana Rasul itu sholat dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan atau kita semua bisa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semangat, kemudian niat, kemudian kekuatan, istri, suaminya, istrinya, anak-anaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, dan seluruh keluarganya bareng-bareng bisa menjalankan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya, ini mungkin Waalaikumsalam kelebihan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hitung 35 menit nih, Pak Erwan. Ya, nggak apa, Ustaz. Jazakallah khair kepada Ustadz Ismail Fauzi yang sudah menyampaikan materinya, Masya Allah ya. Menjadi pengingat buat kita semua, ayah bunda, teman Namil sekalian, bahwa di bulan Ramadan ini memang kita harus punya visi dan misi. Gimana kita bisa menjadikan Ramadan ini kita dan keluarga kita mendapat ampunan dari Allah. Bahkan visi utama kita adalah salah satunya tadi di surat At-Tahrim disebutkan oleh Ustadz Ismail Fauzi bahwa maka tugas seorang ayah itu memang berat. Berat, Jadi bukan betul. cuma nyari nafkah saja, tapi memastikan dirinya dan keluarganya terbebas, terlindungi dari api neraka, dan berkumpulnya kita dengan seluruh keluarga kita, bahkan saudara-saudara muslim kita nanti di surga, itu menjadi cita-cita kita bersama, dan kita Sahih. mendakwahkan Islam ini sehingga kita semua, semoga Allah mudahkan kita semua nanti yang ikut agenda malam hari ini bisa berkumpul, selain di Zoom meeting ini bisa berkumpul, bereuni juga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Baik, ayah bunda sekalian, teman Namil, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan. Insya Allah kita buka sesi pertanyaan buat ayah dan bunda sekalian. Bagi yang ingin bertanya boleh melalui langsung lewat on video atau bisa juga melalui chat. Kami persilakan bagi ada yang ingin bertanya boleh mengangkat tangannya atau melambaikan tangan, nanti kami tunjuk untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan kepada ayah bunda yang ingin atau yang mau via chat juga boleh. Insya Allah kami dipersilahkan. Baik, kalau mungkin belum ada, mungkin izin bertanya Ustadz, mengawali ya. Gimana sih Ustadz, tips kita sebagai orang tua dalam apa namanya bahasanya? Tadi seni seni mengajak anak kita agar dia mulai mulai menganggap bahwa puasa itu adalah bagian penting dari hidupnya dan dia nggak merasa terpaksa gitu ketika kita ngomong, nak puasa ini adalah kewajiban bagimu dan sebagainya. Nah, tips membuat hati mereka tuh dengan mudah menerima dan akhirnya dia senang, bahagia, benar-benar bahagia, bukan karena orang tuanya ngasih iming-iming nanti kalau 30 hari selesai Ramadan, insya Allah dapat misal hadiahnya apa yang dia pingin. Misal kalau yang laki-laki suka mobil-mobilan, dapat mobil dan sebagainya. Nah, itu gimana Ustaz? Untuk mengawali boleh dibagikan tipsnya Ustaz. Kayaknya Pak Irfan udah lebih berpengalaman nih anaknya. Masalahnya anak aneh Belum belum Ustaz. belum pernah puasa juga, baru nyoba-nyoba aja gitu. Ya nanti kita lihat lah, semoga bulan Ramadan ini anak-anak juga bisa ikut puasa lah insya Allah. Tapi kalau ditanya tips-tipsnya, kalau anak itu sudah bisa paham pahala ya atau tauhid dari kecilnya gitu misalnya. Eh, eh, Gimana ya? Aneh juga agak agak bingung jelasinnya. Jadi memang ya, mendidik anak itu kan eh, prosesnya itu sudah dari awal sebelum dia lahirnya sampai dengan misalnya kita akan mencoba dia untuk puasa di umur 5 tahun misalnya. Nah, ketika 5 tahun itu menurut saya seharusnya dia sudah bisa, karena kan 7 tahun itu kan sudah mulai sholat ya. Dia sudah bisa untuk mengetahui atau memahami eh, bahwa kita itu adalah seorang hamba Allah. Kita itu di bumi ini atau di dunia ini ya hidup itu bukan abadi ya. Kita hanya ciptaan Allah dan ya itu semua, makanya kita hanya ciptaan Allah, kita hamba Allah dan Al-Quran adalah kitabullah. Nah, ini perintah yang sudah Allah turunkan gitu. Nah, mungkin bisa juga ditambahkan dengan kisah-kisah anak-anak lain, kisah-kisah sahabat-sahabat zaman Rasulullah saat kecil, atau bahkan tambahkan saja kisah-kisah sekarang teman-teman di Palestina gitu misalnya. Ya mungkin ini sharing sharing juga, karena terus terang saya belum akan menghadapi anak saya akan bertanya apa tentang puasa kenapa berat, dan dia akan luluh dengan argumentasi atau alasan yang mana gitu kan. Jadi ya kita sama-sama belajar insya Allah yang lain juga. Atau mungkin dari tim tim Namil mungkin yang sudah bisa ada patokan fitrahnya gitu ya. Silakan dibantu jawab juga kalau misalnya ada. Baik Ustaz, Apa kalau jazakallah nggak khair. memuaskan jawabannya ya? Nggak apa Ustaz, karena memang saya juga sama Ustaz. Jadi anak saya itu yang pertama usianya baru 4 tahun Ustaz. Jadi ya makanya ini
ibaratnya karena kita mau menuju ke 7 tahun tadi dan sebagainya, mungkin kita dari Betul. sekarang udah mulai melatih itu. Nah, begitu. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan alhamdulillah di kolom chat, izin membacakan dari Bunda Ulfiah Tri Utami dari Gresik. Beliau bertanya, bagaimana cara mengenalkan ibadah puasa Ramadan kepada anak usia dini? Misalnya kata beliau usia anak beliau itu 2,5 tahun. Dan bagaimana juga cara meningkatkan iman anak usia dini ketika bulan Ramadan? Jazakumullah, jazakumullah khair. Gitu Ustaz. Silakan Ustaz, boleh dijawab Ustaz. Toyib, baik. Kalau anak masih 2,5 tahun, em, mungkin anak rasa yang paling bisa dilakukan pasti yang pertama semua itu akan mencontoh Umi sama abinya. Semua itu akan bergantung dengan orang tuanya. Jadi eh, kayaknya waktu anak aneh 2,5 tahun ya kalau nggak salah ya, udah itikaf loh kayak waktu itu ya. Ya di antara misalnya ngajakin kalau ayahnya ke masjid sudah mulai dibawa. Ya bahkan terus terang eh, ketika anak itu ini pengalaman pribadi ya. Ketika anak aneh dulu masih setahun itu kadang ya kalau aneh sholat waktu itu karena emang nggak ada ini ya. Jadi ya kita bawa kita ambil sholat ketika takbir taruh bawah ketika takbir kita gendong ketika sujud kita taruh bawah kayak gitu. Jadi poinnya adalah contohnya tetap akan di di apa namanya digantungkan kepada kedua orang tuanya gitu. Dan bagaimana juga cara meningkatkan iman anak usia dini ketika bulan Ramadan. Ya tadi apa namanya syiarnya dulu aja diramaikan di rumah gitu. Hal-hal yang bisa mereka ikut mainkan atau bantuin atau bagi-bagi iftar gratis misalnya di pinggir jalan itu juga pernah. Nah, kami lakukan ya. Itu alhamdulillah insya Allah bisa bisa menambahkan semangat ya. Minimal anak itu memorinya tuh teringat gitu waktu nanti oh ayah saya itu pernah kayak gini gitu. Dan eh, sepertinya sih itu cukup berbekas sih di anak-anak kita, anak kami yang sekarang 4 tahun ya. Jadi dia masih ingat dulu tuh sering diajak itikaf, sering diajak sholat segala macam gitu. Insya Allah. Tetap Pak Irfan kalau ada tambahan, tafadhol ditambahin ya. Ya. Baik Ustaz, jazakallah khair. Benar sekali. Jadi Masya Allah teladan itu memang kunci utama Ustaz, dan benar banget bekas. Dan saya juga di anak usia 4 tahun, bahkan Afan, saya punya anak usia 4 tahun ahwat padahal. Jadi kalau setiap saya ke masjid itu anak itu pengen banget Ustaz ikut gitu, ikut kemana, kan ditanya mau kemana Bu ya, ke masjid, dia langsung jawab ikut. Dan saya ajak, tapi memang sudah buat kesepakatan dan dia bisa diatur, dia bawa pakai mukena dan dia di belakang. Cuman nah pernah sampai yang memang kejadian kayak ada di Instagram yang anak wanita masih bocil nangis mau ikut Jumatan, bapaknya udah ngelarang nggak boleh, nggak ada wanita, sampai anak saya juga nangis di situ. Tapi memang ya itu jadi pembelajaran memang. Tapi kata kunci memang teladan itu mereka sampai nanya puasa enggak gitu, dan kenapa harus puasa. Dan mungkin ketika memang mereka belum puasa karena memang belum mampu dari sisi fisik dan sebagainya, kita mengingatkan dan memberikan pengetahuan. Dan benar tadi kata Ustadz bahwa berbagi takjil itu Masya Allah dia kayak happy. Jadi ketika dia berbagi, kita ajak sore-sore jam 4 atau jam setengah 5 itu keliling bawa apa takjil ke tetangga-tetangga misal, itu dia langsung kayak seneng, apalagi kalau dia ketemu temennya sama tangga dikasih. Nah jadi memang dikasih ke dia ngasih ke temennya itu, jadi ini buat buka ya walaupun ini. Dan Masya Allah itu memang benar-benar, dan dia ngerasa bahwa puasa itu memang hidup gitu. Dan walaupun dia belum puasa tapi dia tahu nanya lagi puasa ya Bu ya, siang-siang nggak makan nggak minum gitu. Masya Allah itu paling Ustaz, Masya Allah ya. Jazakallah khair Ustaz. Baik, ada Oh lagi iya. kali teman-teman, kalau ada yang mau ditanya dipersilahkan, atau ada yang mau menambahkan boleh. Kalau tidak ada, Cukup insya kayak Allah. Pak. Bagaimana Ustaz?
Ya cukup, cukup, cukup. Cukup Ustaz. Mungkin ada ini Ustaz, closing statement dulu dari Ustaz Ismail Fauzi Ustaz. Waduh. Em, Ayah Bunda, Pak Irfan, kemudian siapa nih? Sebenarnya sih pengen nyebutin satu-satu nih, cuman supaya kenal, tapi karena terbatas waktunya ya, dan ya insya Allah kita semua yang hadir pada malam hari ini, sekali lagi kita niatkan bersama-sama, mumpung masih ada waktu, persiapkan apa yang belum siap. Ya, kita kita masing-masing sendiri yang tahu keadaan diri kita sekarang. Ramadan tinggal sekian hari lagi, masih ada waktu untuk mempersiapkan itu. Dibuat misalnya target-target harian, itu pasti ya, amalan-amalan harian minimal apa apa semuanya. Dan mungkin kayaknya kalau bikin-bikin gituan, tim-tim Namil nih udah lebih jago nih kayaknya. Jadi ya mungkin saya usul kalau misalnya nanti Namil bisa bikin ya model-modelan ya begitulah, seperti itu, baik atau bagus itu untuk kita semua gitu, untuk saling mengingetin, saling ngecek satu sama lain gitu. Nah, jadi ya tadi terakhir, target yang paling utama di bulan Ramadan adalah mendapatkan ampunan ya, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang berkumpul pada malam hari ini, kita niatkan untuk belajar sehingga eh, apa yang kita apa yang kita harapkan, apa yang kita targetkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Amin ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Cukup, saya rasa Pak Irfan Ya baik. bisa ditutup. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Semoga Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat di malam hari ini. Dan Masya Allah ya, jadi semoga Allah juga mudahkan kita. Jadi setelah agenda ini sebaiknya memang kita mempersiapkan dari sisi target Ramadan kita. Selain target utama tadi mendapatkan ampunan dari Allah, tapi target-target amal. Apa aja yang sudah kita siapkan. Misal target hatam atau target baca Quran, kemudian target mungkin kita buat sesuatu yang baru, misal target menghatamkan baca terjemah dari Al-Quran. Masya Allah, mungkin banyak orang yang belum pernah hatam dari baca terjemah 30 juz itu, karena memang itu pedoman hidup kita. Dan ketika kita minimal baca dulu, dan ketika kita nggak paham maknanya, kita bisa bertanya kepada guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita. Itu ayah bunda teman Namil sekalian. Baik, insya Allah nanti kita ada agenda setelah ditutup, nanti ada agenda foto bersama. Mohon apa namanya? Mohon boleh mengaktifkan videonya, tapi kalau emang bapak-bapak ini khususnya boleh nih. Kalau ibu-ibu kalau misal memang ini nggak apa-apa, ditampilkan misal fotonya aja atau ini juga nggak masalah. Baik, ayah bunda Namil sekalian, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala salah dan hilaf ketika saya membawakan acara di malam hari ini sebagai moderator. Lebih dan kurang mohon maaf. Insya Allah kita dulu dengan doa kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin ayah, izin ayah bunda sekalian, kita ini ya, boleh di close up dulu. Insya Allah nanti dari tim panitia akan foto. Mungkin dikasih aba-aba gitu ya. 1, 2, 3. Silakan boleh mengaktifkan terlebih dahulu. Insya Allah dari tim panitia udah ready ya. Siap, Iya, silakan. Baik, dihitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Pak Huzaifah Jember. Waduh, Ya, salam salam. Semoga bisa satu rahim nanti, insya Allah. ya baik. Alhamdulillah kepada ayah bunda sekalian, jazakumullah khair atas kehadirannya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan pertolongan nanti ketika bulan Ramadan ini tiba, kita bisa beramal dengan amal terbaik. Terakhir ada satu perkataan yang ini mungkin jadi pengingat status seperti itu. Di perkataan itu dikatakan gini, Ramadan tanpa baca Al-Quran itu ibarat kayak ambulan tanpa wiyu-wiyu atau istilahnya sirine. Ya semoga Ramadan yang bulan Quran menjadikan kita bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran dari sisi membacanya dan dari sisi
menjadikan amal. Amal dalam artian kita berusaha memahami isi Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu insya Allah. Jazakumullah khairan. Silakan bagi ayah bunda yang ingin meninggalkan insya Allah sesi Zoom kali ini kita selesaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.